Akhir-akhir ini tuh kayak banyak berita seliweran tentang bunuh diri. Ada yang bunuh diri karena hutang, bunuh diri karena resesi dunia, bunuh diri karena permasalahan-permasalahan hidup lainnya. Orang-orang yang menurut aku nggak mikir lagi itu adalah konsumsi narkoba. Dia nggak mikir nanti efeknya itu bukan hanya mental dia yang kena kalau udah kecanduan, tapi kayak orang-orang di sekelilingnya dia, keluarga dia, kayak nggak mikir ke depannya gimana. Makan udah susah, terus cari pekerjaan juga nggak segampang itu, ditambah kayak dia buat permasalahan hidupnya sendiri, menambah beban hidupnya sendiri. Kalau udah kecanduan kan ya jalan satu-satunya itu kan rehabilitasi. Tapi kan banyak ya orang awam atau orang yang kurang pemahaman atau bahkan mohon maaf kurang berpendidikan menganggap yang namanya rehabilitasi itu adalah ya di penjara, padahal kan enggak ya, itu untuk orang-orang yang sudah benar-benar kecanduan. Setahu aku isi rehabilitasi itu adalah ya menangani orang-orang yang kecanduan berat, dan ada pakar tertentu psikologis atau psikiater yang menangani orang-orang pecandu itu. Jadi ya isinya pasti tidak jauh dari hal-hal positif seperti mendekatkan diri kepada Tuhan, terus ya ada sisi-sisi psikologis, bukan di penjara. Terus kan diem-diem tuh dia nggak berani karena kan pasti dicibir orang-orang yang nggak paham itu, ya entah itu tetangganya, entah itu siapapun itu. Akhirnya apa, menambah permasalahan, mulai dah tuh kan bludak mental health-nya, kesehatan mentalnya terganggu, terus kesehatan tubuhnya terganggu. Ya pikir aja, kadang permasalahan itu terjadi karena pertama bertindak sebelum berpikir, kedua itu ada orang bertindak tapi nggak dipikir lagi efeknya itu apa. Pasti ada beberapa orang, nggak semua, yang norak kayak gitu, sukanya mencibir. Ada nggak sih orang seperti itu? Ya ada. Jadi kayak mental health kita itu harus, dindingnya itu harus tebal, harus kuat, gak usah ngeluh atau cari peradilan kemana-mana, karena ya orang nggak akan peduli. Jadi jangan merendahkan harga diri kamu, cerita kesedihan kamu di sosial media, karena ya orang nggak bakal peduli. Mana ada orang peduli tentang masalah hidup kamu. Ya masalah hidup kamu, solusinya diri kamu sendiri sama Tuhan. Udah, nggak usah ngeluh di sosial media. Makanya kan ya kalau kamu peduli, ya peduli aja ke diri kamu sendiri. Berarti apa? Jangan melakukan hal-hal, dalam artian hal-hal bodoh di hidup kamu, karena itu akan menambah beban hidup kamu. Selanjutnya apa yang kita bisa lakukan adalah merubah kebiasaan-kebiasaan itu menuju ke hal yang lebih baik. Semuanya ya butuh yang namanya proses menuju ke hal yang baik, nggak bisa instan. Kalau kita punya niat untuk merubah ke hal baik, ya proses. Aku yakin kok Tuhan pasti ngasih jalan menuju hal yang baik itu, merubah kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan untuk menjaga mental kita agar tetap sehat, ya yang pertama yaitu tetap berpikir positif, berpikir ke hal-hal yang baik. Ujarkan afirmasi yang positif. Contohnya yaitu saya bersyukur bisa hadir di kehidupan ini. Terus kayak terima kasih Tuhan, saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk merubah hidupku menjadi lebih baik. Dan banyak contoh kata-kata afirmasi yang positif, ujaran positif untuk diri kita sendiri, untuk diri kamu sendiri. Selanjutnya itu jangan terfokus kepada hal-hal yang negatif, kayak ke ujaran-ujaran atau perlakuan-perlakuan hal yang negatif. Bereaksi ke hal yang negatif, semisal marah, gosip, hal-hal yang nggak penting gitu. Kita harus sadar untuk diri sendiri, itu hal-hal yang nggak penting. Kita harus jauh dari hal-hal atau bereaksi ke hal-hal negatif. Aku tuh kayak udah di momen dimana lo mau bilang 7 tambah 7 sama dengan 9, terserah lo, gue nggak peduli. Terus yang kayak ada orang yang bikin marah, kayak gue lebih baik pergi, enggak respon, karena kayak buang-buang energi kita. Ibaratnya gini, energi kita itu udah full putih gitu ibaratnya ya. Terus ada orang yang bikin marah, tiba-tiba energi kita jadi terkuras, jadi warna hitam. Ditambah lagi ada yang curhat, orang-orang yang curhat hal-hal kesedihannya, terus kita tiba-tiba secara terbuka. Sebenarnya kita kan punya masalah juga ya, tapi kadang ada momen dimana maaf kita tidak bisa menerima curhatan orang, tapi ya gimana, teman kita maksa untuk dengerin, ya udah akhirnya kita dengerin. Tiba-tiba energi kita yang tadinya segini nih hitamnya jadi full hitam, energi kita terkuras. Tambah lagi kan sana sini
tentang berita-berita gosip yang belum jelas kebenarannya. Lebih baik dari sekarang tinggalkan itu hal-hal yang tidak penting, karena itu akan merusak mental health kita, kesehatan mental kita. Kalau kita nggak siap, bilang aja nggak siap. Kalau kita tidak mau, bilang nggak mau. Kalau kita tidak bisa, bilang tidak. Jangan menjadi people pleasure atau orang yang nggak enakan. Stop. Itu buat mental kita jadi enggak sehat. Sayangi diri kita sendiri, fokus kepada diri kita sendiri. Melakukan rutinitas yang membuang hal negatif. Contohnya itu ya mandi atau pergi ke alam, atau aku pribadi sering menggunakan parfum kesukaan aku. Kayak menurut aku tuh aroma-aroma parfum itu seperti aroma terapi untuk tubuh aku sendiri, kayak mood booster, kayak good vibes aja gitu. Di waktu mandi aku sering bilang, misalnya kayak gini nih, misalkan kan kita kan mandi tuh ambil satu gayung, misalkan kita basahin tubuh kita, terus aku kadang bilang kayak gini, pergi hal-hal yang negatif, pergi hal-hal keburukan, datanglah hal kebaikan dan aura positif, karena semua orang menyukai kita. Aku percaya semua orang menyukai kita. Semua orang menyukai kita. Datanglah hal-hal kebaikan. Aku kadang bilang ke diri aku sendiri seperti itu ketika mandi. Jadi seolah-olah air yang mengalir itu adalah energi negatif yang telah terbuang bersama aliran air yang mengalir di tubuh kita gitu. Aku percaya sih kayak ini bisa membuang hal-hal negatif. Dan benar sih kayak kita tuh merasa enak aja, ringan, carikan udara segar di luar, di alam gitu, lihat hewan-hewan, lihat bermacam-macam tumbuhan, karena kan aku kan suka binatang ya, suka kayak burung-burung, kucing, dan binatang-binatang lainnya. Terus kan aku kadang lihat tanaman, karena aku juga suka tanaman. Jadi itu kayak apa ya, bikin kita fresh lagi, pikiran kita segar lagi. Kalau mood aku ready, tubuh aku sudah ready, pikiran aku ready untuk siap berdiskusi atau cerita dengan teman-teman. Kadang aku juga sering bercerita dan sharing dengan teman-teman. Kayak apa ya, kayak itu hal-hal yang enak aja gitu, sharing bareng orang-orang, bareng teman, orang-orang sekitar kita. Kita mendapat informasi baru, pelajaran baru, which is itu kan hal-hal yang positif. Aku juga sering melakukan hal-hal seperti journaling dan meditasi. Journaling di sini bukan seperti di hari zaman dulu ya, kita menulis hal-hal yang sedih, hal-hal yang berat, hal-hal yang gelap, hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyedihkan, nggak ada senang-senangnya gitu, bukan kayak gitu. Tapi journaling di sini seperti hal-hal positif yang seolah-olah terjadi, kayak kita bersyukur. Journaling itu seperti hal-hal positif tentang rasa syukur kita sudah sukses dalam hal ini, seolah-olah terjadi, sudah terjadi. Dan ya to be present aja, hadir di kehidupan sekarang. Kita ya udah nggak bisa ngungkit-ngungkit masa lalu, karena masa lalu udah tidak ada. Masa lalu itu ya diambil aja hal yang positif sebagai pembelajaran kita ke depannya untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian setelah ibadah kadang aku melakukan yang namanya meditasi 5 atau sampai 10 menit yang berisi ya afirmasi-afirmasi positif. Katakan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri. Hal-hal baik, afirmasi-afirmasi yang baik untuk diri kita sendiri. Meditasi itu kan apa ya, praktik mengolah pernapasan itu menurut aku sangat-sangat positif, kayak impact ke badan kita itu benar-benar seger. Sadar nggak sih kayak zaman sekarang itu tambah tahun kayak benar-benar mental kesehatan kita tuh harus terjaga, karena ya banyak tantangan ke depannya gitu. Jadi nomor satu itu kesehatan mental kita harus terjaga, kesehatan mental kita itu harus baik-baik aja. Fokus pada momen ini, fokus pada saat ini, dan tentunya kita harus mempunyai tujuan untuk masa depan kita, dan kemudian let go, udah serahkan saja kepada Sang Maha Kuasa Tuhan. Kalau kita sudah berusaha, kita punya tujuan, ya selanjutnya Tuhan yang akan mengatur semuanya. Nah gini, ya kita mau gimana pun kalau itu bukan ditakdirkan buat kita, bukan hal-hal yang dimaksudkan untuk kita nggak bisa dapetin itu. Tapi aku percaya apa saja hal yang ditakdirkan untuk aku itu akan kembali lagi ke aku. Aku percaya itu, karena ya banyak orang-orang bunuh diri itu satu halnya ya sudah tidak punya atau tidak mempunyai tujuan hidupnya ke depannya itu apa. Makanya kan orang banyak yang bunuh diri. Terus orang yang bunuh diri itu seolah-olah dia tidak mempercayai ya ada pertolongan Tuhan. Aku sering bilang kepada diri sendiri, seberat apapun masalah,
Kadang aku tenangin diri aku sendiri. Ingat, ya semua permasalahan hidup pasti ada solusinya. Di situ masih ada tangan Tuhan, atau dalam artian ya ada pertolongan Tuhan. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal bodoh seperti bunuh diri. Aku tahu hidup itu tidak semudah kata-kata, tidak semudah omongan, tapi aku yakin semua akan baik-baik saja. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain, yang hanya bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Ya kita harus sabar, berusaha, dan yakin aja dengan pertolongan Tuhan. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjutkan lagi sharing di kolom komentar. Jangan ragu untuk bertanya atau cerita tentang apapun itu. Aku tunggu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.